kalau adik-adik tidak menyediakan konsentrasi yang bagus, nanti akan ketinggalan kereta ya. Nah, sebagai awalan Ustadz Brili memberikan gambaran terlebih dahulu, nanti baru inti materinya adalah dari Ustadz Robah. Kita bagi waktunya nanti sampai pukul kurang lebih 21 lebih 15 ya, 1 jam. Nanti kemudian ada sesi dialognya, sesi interaktifnya. Nah, sebagai pengantar terlebih dahulu adik-adik, bahwa kita di dalam beragama Islam itu bukan orang pertama. Jadi sekalipun kita sudah belajar agama Islam itu bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun, itu kita sebetulnya sudah ketinggalan zaman ya. Islam itu sudah dipelajari oleh jutaan manusia sejak 1400 tahun lebih, yaitu tentunya sejak Rasulullah diutus sebagai Rasul. Nah, sehingga kita tidak punya hak sama sekali untuk mengklaim keberislaman kita sudah pasti lebih benar ya, sudah pasti lebih benar daripada orang-orang yang hidupnya dekat dengan masa hidupnya Rasulullah ya, bahasa kita bestinya Rasulullah ya, yaitu para sahabat. Kemudian yang selanjutnya adalah generasi tabi'in, selanjutnya adalah generasi atba'ut tabi'in. Nah, uniknya adik-adik semuanya, sejak Rasulullah masih hidup, ada banyak aspek agama Islam yang dipahami berbeda-beda oleh banyak umat Islam yang ada pada zaman Rasulullah. Ya, dipahami berbeda-beda. Banyak ya. Itu namanya ikhtilaf. Adapun yang disepakati itu namanya ijma. Ya. Sudah dapat adik-adik? Bagi yang belum pernah tahu apa itu ikhtilaf, apa itu ijma, silakan dicatat. Jadi yang disepakati itu namanya ijma sejak zaman Rasulullah, sejak Al-Quran turun. Nah, kalau disepakati apapun itu ya, maka itu namanya ijma. Kalau diperselisihkan namanya ikhtilaf. Contoh ijma itu apa? Yaitu sholat itu sehari semalam 5 waktu. Orang yang meyakini sholat itu tidak 5 waktu, cukup 3 waktu. Nah, ini berarti dia sudah tidak sesuai dengan ajaran Islamnya Rasulullah. Ya. Nah, itu namanya ijma kan. Nah, yang ikhtilaf itu apa contohnya? Ikhtilaf, contoh yang paling mudah adalah bahwa sejak zaman Rasulullah banyak hal yang tidak disepakati. Nah, ini contoh saja. Nah, ini misalnya Ustadz Brili barusan menerbitkan ini terjemah kitab Asy-Syifa. Ini baru jilid pertamanya. Nah, kitab Asy-Syifa ini Ustadz Brili sendiri baru ngeh karena baru memfokusi kitab ini. Ternyata banyak sekali yang diperselisihkan. Apa contohnya? Yaitu masalah Isra dan Mi'raj. Ya, itu perselisihannya itu keras sekali. Atau yang dekat-dekat saja ya, yaitu masalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, di dalam kitab Asy-Syifa ini ihdinas siratal mustaqim, adik-adik kan taunya
berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, kemudian adik-adik mencari tahu jalan yang lurus itu apa. Selama ini yang kita ketahui adalah Islam. Ya, ternyata sejak zaman Rasulullah itu sudah ada besti-bestinya Rasulullah yang meyakini as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Coba, baru tahu ya, ini namanya ikhtilaf. Nah, ikhtilaf itu, perselisihan pendapat itu tidak selalu buruk. Ya, yang buruk adalah iftiraq, perpecahan. Nah, malam hari ini adik-adik, kita kan sudah tahu itu tadi, bahwa sejak zaman Rasulullah saja sudah ada perbedaan pendapat. Nah, malam hari ini kita akan bersama Ustadz Robah Wahabi. Nah, namanya unik sekali ya. Robah Wahabi. Keuntungannya Wahabi berarti. Ya, Wahabi itu apa sih? Buat yang belum tahu, Wahabi itu adalah Muslim yang mengikuti model beragamanya orang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Yaitu tokoh spiritualnya pendiri kerajaan Arab Saudi. Nah, meskipun mereka bilang bahwa kita ikut Rasulullah, kita bukan pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, tapi faktanya mereka di dalam memahami Rasulullah itu mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, bukan mengikuti mazhab-mazhab yang sudah ada. Nah, permasalahannya di situ. Maka adik-adik, sejak kita kecil kita kan belajar bahwa sholat itu begini, wudhu itu begini, puasa itu begini. Itu kan dari guru-guru kita, minimal dari orang tua kita kan. Nah, di Daruz Zahra ini Ustadz Robah, di Daruz Zahra ini adik-adik para santri itu dari berbagai provinsi sangat komit belajar Islam itu melalui kitab yaitu Fathul Qorib. Ya, Fathul Qorib takrib ya, matan takrib itu setiap hari Ahad kalau tidak salah ya. Bukan ya, setiap hari apa ya, pokoknya lupa hari apa itu. Terus nanti belajar akidahnya itu pakai Aqidatul Awam. Nah ini hari Senin, Masya Allah, sama Buya Abdul Qadir ya. Nah terus, artinya Ustadz Robah, adik-adik ini selama ini di Daruz Zahra ini belajarnya Islam itu dengan satu perspektif. Nah, malam hari ini adik-adik akan banyak kena mind blowing. Bahasa kita sekarang itu ya. Malam hari ini adik-adik akan banyak kena mind blowing karena Ustadz Robah akan menunjukkan banyak catatan bagaimana dulu Islam itu kadangkala dan bahkan sering dipahami berbeda-beda. Nah, Ustadz Robah ini akan menggunakan kitab Rahmatul Ummah. Bagi adik-adik yang belum tahu kitab Rahmatul Ummah itu apa, silakan di browsing. Tapi Ustadz spill bahwa kitab Rahmatul Ummah itu berisi hampir 27 mazhab. Nah, dan kitab ini sudah terbit 650 tahun yang lalu. Nah, kalau kitab Asy-Syifa ini tadi terbitnya lebih dari 900 tahun yang lalu. Kitab Asy-Syifa ini. Ya artinya data-data yang akan disampaikan Ustadz Robah ini bukan data hasil artificial intelligence, bukan dari ngarang juga. Ya, ada datanya. Nah, baik. Kita persilakan Ustadz Robah Wahabi. Nah, Ustadz Brili di sini sebagai pemantik saja, sebagai
pengarah saja. Nanti Ustazah Humaira karena sebagai moderator berarti harus ngasih komentar, harus ngasih tanggapan, harus ngasih sanggahan juga dong ya. Karena itu fungsinya moderator. Ya. Tayyib. Kita mulai Ustadz Roba. Jadi pertanyaan pertamanya Ustadz Roba. Kenapa sih harus ada perbedaan pendapat? Kenapa sih dalam Islam itu harus ada perbedaan pendapat? Atau kok terlanjur ada perbedaan pendapat? Silakan dipaparkan kurang lebih 10 menit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman peserta taklim virtual pada kesempatan malam hari ini. Ini mungkin perdana saya bergabung di majelis ini, dan mudah-mudahan kedepannya nanti bisa kita rutinkan lagi